Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana strategi kebijakan pendidikan karakter. Nah, strategi inilah yang diharapkan mampu untuk menguatkan pendidikan karakter itu, ya baik oleh pemerintah pusat ataupun oleh lembaga pendidikan yang terkait. Dari pemerintah pusat sendiri sebetulnya ini sudah ada muncul kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa untuk tahun 2010 sampai 2025, ya, di mana di sana disebutkan bahwasanya pembangunan karakter bangsa ini adalah upaya kolektif dan sistemik untuk mewujudkan kehidupan berbangsa bernegara sesuai dengan dasar dan ideologi konstitusi haluan negara serta potensi kolektif dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global. Ya, untuk tujuannya apa? Tujuannya adalah membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi iptek berdasarkan Pancasila dan jiwa atau yang dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Strategi ini ataupun upaya untuk pembangunan pendidikan karakter ini juga sudah dilakukan dari zaman-zaman awal kemerdekaan sampai masa Orde Baru, Orde Lama, sampai dengan masa reformasi semuanya sudah diterapkan dengan berbagai nama dan metode yang sudah dilakukan. Misalnya, pada Orde Baru ada yang namanya program penataran P4. Ya. Ini di mana rakyat Indonesia diharapkan terbentuk sebagai manusia Pancasila. Ya. Ini sudah diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, ya, bagaimana manusia itu harus berjiwa Pancasila. Namun ini ada sedikit kekurangan karena adanya cara-cara indoktrinasi. Sementara di sekolahan diajarkan pendidikan moral Pancasila, tapi tidak di Jadi di sekolahan diajarkan pendidikan moral Pancasila, tapi hanya penekanan pada kognitif atau ilmu pengetahuan tanpa adanya tentang bagaimana moral feeling, moral action, ya, afektif ataupun psikomotor, sehingga hasilnya tidak efektif dalam pembentukan karakter. Karena sejatinya secara teori pendidikan karakter ini bukan saja hanya melibatkan aspek dari pengetahuan, tapi juga harus bagaimana moralnya, perasaan, dan juga tentang bagaimana perilaku moralnya. Karena jika hanya yang diberikan adalah tentang moral knowing atau pengetahuan moral saja, maka tidak menjamin seseorang dapat berkarakter. Kita akan melihat bagaimana strategi kebijakan pendidikan karakter itu berlaku. Ada 3 strategi yang diterapkan, baik yang pertama adalah stream top down, yang kedua stream bottom up, yang ketiga stream revitalisasi program. Untuk stream top down, nah ini nanti berkaitan dengan bagaimana kebijakan dari atas ke bawah, adanya berupa sosialisasi, pengembangan regulasi, pengembangan kapasitas, implementasi dan kerjasama, kemudian hingga ke monitoring dan evaluasi. Kemudian yang dari atas ke bawah atau stream bottom up, nah ini ada beberapa contoh nanti, baik itu ada talent scouting, IHE, YPI, Al-Ikhma, ya, dan lain-lain. Nanti ini ada yang dari bawah ke atas. Kemudian stream revitalisasi program, ini bagaimana nanti sosiopedagogis berlaku,
tentang ekstrakurikuler ataupun peran-peran yang lain. Nah, dari 3 strategi ini itu harus adanya integrasi, ya, baik itu nanti dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian dalam pengembangan budaya, kemudian dalam kegiatan kurikuler ataupun kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama dari stream top down, ya. Ini inisiatifnya berarti banyak diambil oleh pemerintah atau dinas yang kemudian nanti disinergikan dengan pemerintah daerah. Ada 5 strategi yang dilakukan. Yang pertama sosialisasi, di mana ini tentunya untuk membangun kesadaran tentang pentingnya pendidikan karakter di lingkup nasional. Dan kemudian menempatkan pendidikan karakter sebagai salah satu program 100 hari pertama Kemdiknas. Ya, ini juga banyak sekali kegiatan yang dilakukan dalam sosialisasi ini, berupa sarana nasional, kemudian membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya sosialisasi, terutama di media massa, karena memang media massa itu sangat berpengaruh, dan menyebarkan berbagai iklan. Ini sosialisasi. Kemudian pengembangan regulasi. Yang pertama, ada kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa tahun 2010 sampai 2025. Yang kedua, desain induk pendidikan karakter. Ya. Yang ketiga, pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Ini yang dijadikan pedoman sekolah-sekolah untuk melakukan pendidikan karakter. Kemudian pembuatan buku-buku petunjuk, baik itu pelaksanaan dan teknis, ini untuk mencakup rencana aksi nasional pendidikan karakter. Kemudian adanya 4 prinsip dasar proses kebijakan pendidikan karakter, yaitu berkelanjutan melalui mata pelajaran dan pengembangan diri, budaya satuan pendidikan. Nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan melalui proses belajar. Proses pendidikan ini dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan. Inilah prinsip-prinsip dari proses pendidikan karakter. Jadi tidak hanya guru ataupun dosen yang aktif, tapi juga harus target atau siswa atau mahasiswa, ya, sebagai target dari pendidikan karakter itu sendiri. Dan pendidikan karakter ini seperti halnya tadi berkelanjutan, berarti tidak dilakukan hanya pada saat di perguruan tinggi, tapi memang disusun dari mulai pendidikan anak usia dini hingga ke perguruan tinggi. Ya, berarti mungkin KB kalau mbak bermain, TK, kemudian SD, SMP, SMA hingga ke perguruan tinggi. Pendekatan yang dilakukan bisa melalui keteladanan, kemudian pembelajaran, pemberdayaan dan pembudayaan, dan diikuti dengan penguatan yang terus-menerus. Ya, setelah itu dilakukan, baru adanya proses evaluasi. Yang menjadi tumpuan utama dari pendidikan karakter tentu saja adalah satuan pendidikan, kepala sekolah ataupun pimpinan perguruan tinggi, dan juga guru ataupun dosen sebagai pelaku terdepan dalam pengembangan pendidikan karakter yang diintegrasi dalam kegiatan belajar di kelas, kemudian kegiatan keseharian dalam bentuk pengembangan budaya dan satuan pendidikan. Jadi nanti di dalam suatu institusi itu harus ada budaya-budaya institusi yang mencerminkan sebagai pendidikan karakter. Kemudian ada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, ya, di mana ini juga harus berperan dalam pengembangan pendidikan karakter. Serta tentu saja pengembangan ini juga harus
berefek pada keseharian di rumah dan di masyarakat. Kemudian peran pimpinan perguruan tinggi ataupun dosen juga harus mengamati bagaimana perkembangan anak didiknya. Apakah karakter-karakter yang dituju, nanti juga di event punya tersendiri, ciri khas tersendiri tentang karakter-karakter mahasiswa yang ingin dituju, ya. Kemudian bagaimana apakah nilai-nilai ataupun karakter-karakter yang diinginkan terlihat atau tidak, ini harus perlu adanya evaluasi. Dan tentu yang terakhir adalah untuk pengembangan regulasi ini perlu adanya komitmen. Bagaimana indikator-indikator kualitatifnya itu harus dilihat secara jeli, ya. Bagaimana karakter-karakter itu apakah sudah berjalan atau belum. Strategi yang ketiga untuk proses dari atas ke bawah adalah pengembangan kapasitas. Ini ada 8. Yang pertama, bahwasanya perlu adanya sistem pelatihan bagi pemangku kepentingan, ya, baik itu pelatihan tingkat utama, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan kota, tingkat sekolah rintisan, dan pelatihan untuk unit utama. Kemudian perlu adanya pendampingan atau mentoring dan penelitian secara kontinu, ini untuk pengembangan kapasitas. Kemudian yang ketiga, ini sebetulnya sudah ada upaya dari tahun 2010 tentang sumber daya pelatih, bagaimana kepala sekolah, pengawas, semuanya itu diberi pelatihan untuk mengembangkan atau mengelola, memimpin, supervisi, mengembangkan pembelajaran, ya, agar pendidikan karakter yang diinginkan, yaitu dengan kreativitas, inovasi, pemecahan masalah, dan berpikir kritis, dan nilai-nilai kewirausahaan bisa diterapkan di sistem pendidikan. Nah, peran pimpinan perguruan tinggi, ya, ini diharapkan sebagai penggerak atau teladan pertama dan utama. Dan ini terbingkai dalam perencanaan KTSP sebagai pedoman komunitas sekolah dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan karakteristik perguruan tinggi. Upaya pengembangan kapasitas yang kelima adalah peningkatan mutu pendidikan melalui program sertifikasi pendidik, ya, baik melalui portofolio maupun pelaksanaan pendidikan dan latihan profesi. Kemudian memasukkan 90 jam pendidikan karakter untuk pelatihan guru. Memasukkan nilai-nilai pendidikan karakter dalam kegiatan sosialisasi penyusunan KTSP, ya. Jadi memang sebelum mereka belajar, sistem kurikulum yang diterapkan adalah KTSP, ya. Kemudian ada sosialisasi BOS mungkin untuk tingkat sekolah, ya. Strategi selanjutnya adalah implementasi dan kerjasama. Di mana ini kalau dari pemerintah telah mensinergikan berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan karakter, ya, di lingkungan pokok fungsi. Yang keempat adalah implementasi dan kerjasama, di mana pemerintah telah mensinergikan berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan karakter, ya. Kemudian sinergi ini bukan hanya dari sisi substansi pendidikan karakter, tapi juga tentang siapa melakukan apa pada kelompok peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, implementasi dan kerjasama juga dilakukan untuk memelihara kesinambungan implementasi pendidikan karakter pada
lingkungan unit utama. Dan manfaat dari implementasi dan kerjasama ini adalah untuk meminimalisir adanya tumpang tindih serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pendidikan karakter di lingkungan unit utama. Nah, ini nanti strategi-strateginya itu dilakukan dengan baik. Setelah keempat strategi dilakukan, maka strategi yang terakhir adalah adanya monitoring dan evaluasi. Ini sangat penting, di mana setiap ada upaya itu harus dimonitoring dan dievaluasi. Yang kelima, setelah 4 strategi dilakukan, tentu yang paling penting adalah monitoring dan evaluasi. Ya, di mana ini sangat penting untuk bisa mengontrol dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan karakter di setiap unit pendidikan karakter, baik itu monitoring internal maupun eksternal nanti. Monitoring ini juga dilakukan harus secara mendetail agar adanya pengambilan keputusan dan tindakan yang tepat, ya. Dan evaluasi ini juga harus diperoleh selama pemantauan berlangsung. Dasar penilaian yang diambil, ya, harus dilakukan secara baik itu kuantitatif maupun kualitatifnya. Contohnya yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran di lingkungan sekolah tentang pendidikan karakter. Kemudian meningkatkan kejujuran peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan. Yang ketiga, meningkatnya kebersihan, kesehatan, kebugaran peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan. Yang keempat, jumlah satuan pendidik formal dan formal yang telah mengimplementasi program pendidikan karakter. Jadi, apakah semuanya sudah mengimplementasikan atau belum? Kemudian jumlah mata kuliah yang telah diintegrasi di pendidikan karakter, ada berapa? Apakah efektif atau tidak? Kemudian untuk secara skala besar adalah jumlah satuan pendidikan yang menerapkan sistem penilaian yang memasukkan komponen karakter. Itu tadi strategi yang dari atas ke bawah. Sekarang kita akan melihat strategi dari bawah ke atas, di mana strategi ini atau pembangunan pendidikan karakter ini lebih banyak inisiatif dari satuan pendidikan, dari bawah ke atas. Yang pertama, pemerintah hanya membantu talent scouting sekolah model, ya, dengan melakukan pertemuan tahunan, ya, maupun tingkat kota, provinsi maupun nasional sebagai model untuk sekolah percontohan. Kemudian membuat buku-buku ataupun mungkin video ataupun mungkin buku tulis, ya, yang itu mewacanakan atau menggambarkan tentang best practice tentang pendidikan karakter ini. Sekolah mengembangkan program yang direncanakan baik pada tingkat kelas maupun sekolah, seperti program kunjungan ke panti asuhan, ke daerah terdampak musibah, ataupun homestay di rumah penduduk desa, dengan melakukan proyek, lomba, pentas, ataupun program service learning. Kemudian di tingkat sekolah juga bisa dilakukan kegiatan pengembangan diri ataupun pembiasaan dan ekstrakurikuler, ya, melalui strategi pembelajaran seperti problem based learning, authentic instruction, inquiry based learning, project based learning, work based learning, service learning, kemudian cooperative learning. Ini juga strategi yang dilakukan
di tingkat bawah. Ini beberapa hal juga yang masih berkaitan dengan strategi yang dilakukan di unit sekolahan atau unit pendidikan, ya, mulai dari melakukan pembelajaran lapangan, kemudian pembelajaran kerjasama, kemudian melakukan proyek-proyek, ya, sama hal yang tadi saya jelaskan. Kemudian ini ada contoh-contoh dari unit pendidikan yang melakukan pendidikan karakter atau sebagai model nasional. Yang pertama untuk PAUD ada Indonesian Heritage Foundation, kemudian untuk SD ada YLPI Al-Hikmah, ya. Kemudian ada yang non formal, ada SQ Training Leadership, dan juga ada MHMMD Mengelola Hidup dan Merencanakan Masa Depan yang dicanangkan oleh Ibu Marwah Daud Ibrahim. Di Indonesian Heritage Foundation yang didirikan oleh Ratna Megawangi dan Dr. Sofyan Jalil, kurikulum disajikan secara eksplisit dalam secara eksplisit, ya, bukan bersembunyi, di mana di sana melakukan pendidikan holistik berbasis karakter, ya. Ini ada jalurnya berupa TK karakter, SD karakter, dan semai benih bangsa. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh YLPI Al-Hikmah Surabaya untuk tingkat SD. Ini yang pertama pendekatan keteladanan dan habituasi dari guru dan orang tua. Yang kedua berbasis pada agama dan budaya bangsa sebagai sumber nilai-nilai karakter. Di YLPI Al-Hikmah menerapkan bahwasanya 3 kekuatan untuk pendidikan karakter itu ada 3, yaitu niat yang Di YLPI Al-Hikmah menerapkan 3 kekuatan sebagai dasar pendidikan karakter, yaitu niat yang ikhlas, ukhuwah, dan doa. Ukhuwah berarti kebersamaan. Dan ada 5 ruang lingkup akhlak, yaitu akhlak kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, akhlak kepada orang tua dan guru, akhlak kepada sesama, akhlak kepada lingkungan, dan akhlak kepada diri sendiri. Nah, di sini perlunya adanya sinergi antara 3 hal yang menjadi segitiga emas, yaitu wali kelas, orang tua, dan siswa. Selain itu, di LPI Al-Hikmah juga dilakukan home visit, ya. Selain itu juga ada praying subuh call, kemudian baca Al-Quran, kajian doa, dan strategi yang ketiga adalah revitalisasi program-program. Ya, program apa saja yang dilakukan, yaitu yang pertama ekstrakurikuler, ya. Kegiatan ini dijadikan sebagai wahana sosiopedagogis untuk memberikan kontribusi signifikan di mana agar terjadi keseimbangan antara penguasaan teori, praktek, pembiasaan perilaku, dan keterampilan dalam kehidupan. Ya, jadi apa yang didapatkan itu tidak hanya sebagai teori, tapi bisa jadi perilaku dan keterampilan dalam kehidupan. Yang kedua, kegiatan pramuka. Ini memang kegiatan sudah sangat lama, sejak ada tahun 60-an. Nah, dan juga di sana kita sudah tahu adalah mengajarkan dan membentuk nilai-nilai karakter, baik itu cinta kepada Tuhan dan tanah air, membangun kesekawanan, membangun kejujuran, menumbuhkan sikap toleransi, memupuk kebiasaan kerjasama, menumbuhkan rasa tanggung jawab, menegakkan disiplin, menumbuhkan semangat kerja keras, menumbuhkan percaya diri, menumbuhkan sikap pantang menyerah dan tidak putus asa. Ini mungkin juga tercantum dalam Dasa Dharma Pramuka. Program selanjutnya yaitu ada kantin
kejujuran, di mana ini tujuannya tentu untuk membentuk watak kejujuran. Kemudian pendidikan anti korupsi di sekolah, ya. Siswa atau mahasiswa itu bisa mengambil barang kebutuhannya kemudian membayar sesuai dengan harganya yang tertera, kemudian biasanya dimasukkan ke dalam wadah tempat uang. Jadi konten kejujuran ini jadi upaya pemerintah, Pemda, dan sekolah untuk menegakkan satu visi, yaitu memberantas penyakit korupsi, mulai dari penghabituasian atau pembiasaan nilai-nilai kejujuran. Yang keempat yaitu kegiatan perlombaan dan olimpiade seni dan olahraga. Ya, di mana kegiatan ini selain untuk mengasah kemampuan akademik juga memiliki dimensi pendidikan karakter, antara lain nilai kejujuran, kerja keras, penghargaan terhadap perbedaan, dan rasa nasionalisme. Dari Mendiknas sendiri menjelaskan bahwasanya dari perlombaan dan olimpiade ini didapatkan nilai budaya berprestasi, kemudian budaya apresiasi positif, budaya objektif komprehensif, dan budaya rasa penasaran intelektual, dan juga keinginan saling belajar. Contoh-contoh perlombaan yang sudah dilakukan antara lain Olimpiade Sains Nasional, kemudian Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, Festival Lomba Seni Siswa Nasional, dan Olimpiade Pendidikan Siswa Nasional. Kegiatan yang kelima yaitu usaha kesehatan sekolah atau UKS, di mana karakter-karakter yang diterapkan pada kegiatan ini adalah kebiasaan hidup sehat, perilaku bersih, memiliki daya hayat dan tangkal dari pengaruh buruk seperti penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang. Kemudian kegiatan PMR, ya, ini mengembangkan kepalang merahan pada peserta didik, kemudian mendidik kepedulian aktif dan memberikan kegiatan-kegiatan siaga bencana, pertolongan pertama, kesehatan remaja, dan juga donor darah. Kegiatan selanjutnya adalah revitalisasi gugus sekolah, yaitu dengan menjadikannya sebagai wadah sekelompok guru mata pelajaran dari wilayah tertentu untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pengembangan profesi. Ya, kalau di SD itu ada KKG, di SMA itu ada, dan SMA itu MGMP, kemudian di SMK juga ada MGMD. Nah, seperti itu. Mungkin nanti di perguruan tinggi juga ada kerjasama dengan perguruan tinggi yang lain. Sekarang kita akan melihat integrasi dari 3 pendekatan, top down, bottom up, dan revitalisasi program, yaitu pendekatan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dan juga dari revitalisasi program. Prinsip integrasi dari 3 pendekatan ini adalah bahwasanya dari top down bersifat intervensi, ya, intervensi pemerintah. Bottom up bersifat penggalian best practice dan habituasi yang dilakukan unit pendidikan, serta revitalisasi program bersifat pemberdayaan. Yang pertama, kegiatan pembelajaran di kelas, di mana konsep belajar dan mengajar ini dikaitkan dengan antara materi dan juga situasi nyata di dunia. Kemudian juga mendorong peserta didik untuk membuat hubungan antara pengetahuan dan juga penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dari proses pembelajaran ini, ya, siswa itu tidak hanya mendapatkan kognitif atau olah pikir, tapi juga adanya afektif, olah hati, karsa, dan rasa. 3 sinergisitas dari 3 strategi top down, bottom up, dan juga revitalisasi itu saling berkaitan, terutama dalam proses pembelajaran. Ini yang nantinya akan menimbulkan ataupun membentuk
adanya karakter. Dari Bern and Erikson, beliau membuat 5 strategi dalam mengimplementasikan pembelajaran kontekstual. Yang pertama, problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, yaitu dengan mengintegrasikan berbagai konsep dan keterampilan dari berbagai disiplin ilmu untuk memecahkan masalah, ya. Kemudian yang kedua, cooperative learning, yaitu pembelajaran kooperatif dengan cara mengorganisir pembelajaran melalui kelompok belajar kecil. Yang ketiga, project based learning, pembelajaran berbasis proyek, yaitu memusatkan pada prinsip dan konsep utama disiplin, melibatkan siswa dalam memecahkan masalah dan tugas penuh makna. Mendorong siswa didik untuk bekerja mandiri, membangun pembelajaran untuk menghasilkan karya nyata berdasarkan suatu penyelidikan. Kemudian yang keempat, service learning, yaitu pembelajaran pelayanan. Caranya dengan menyediakan aplikasi praktis suatu pengembangan pengetahuan dan keterampilan baru untuk kebutuhan di masyarakat melalui pelayanan dan aktivitas. Yang kelima, work based learning, pembelajaran berbasis kerja, ya, di mana ini pendekatannya dikaitkan dengan tempat kerja atau seperti tempat kerja dengan mengintegrasikan antara materi di kelas dengan kepentingan para siswa dan juga bisnis. Nah, kelima strategi ini ya bisa memberikan nurturan efek, yaitu berupa pengembangan karakter siswa seperti karakter cerdas, berpikir terbuka, tanggung jawab, dan rasa ingin tahu. Pembelajaran kooperatif mengembangkan karakter toleransi, bersahabat, saling menghargai, kooperatif, peduli, gotong royong, dan kompetitif. Kemudian pembelajaran berbasis pelayanan mengembangkan karakter produktif, kreatif, dinamis, beretos kerja, berani mengambil resiko. Selain 5 strategi pendekatan pembelajaran tadi, dari Komalasari juga menambahkan tentang pembelajaran nilai. Meliputi yang pertama, pendekatan penalaman nilai. Tujuannya untuk yang pertama adalah diterimanya nilai-nilai tertentu oleh siswa. Kedua, berubahnya nilai-nilai siswa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan. Metode yang digunakan adalah proses pembelajaran, yaitu berupa keteladanan, penguatan positif dan negatif, simulasi, dan juga permainan peranan. Yang kedua, adanya pendekatan perkembangan moral kognitif. Tujuannya membuat pertimbangan moral. Yang kedua, mendiskusikan alasan-alasan. Yang ketiga, pendekatan analisis nilai, dengan tujuan membantu siswa menggunakan berpikir logis dan juga penemuan ilmiah dalam menganalisis masalah sosial yang berhubungan dengan nilai moral tertentu. Yang kedua, membantu siswa untuk menggunakan proses berpikir rasional dan analitik dalam menghubungkan dan merumuskan konsep-konsep tentang nilai. Penekanan pada perkembangan mahasiswa untuk berpikir logis dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai. Metode pengajarannya berupa individu dan kelompok tentang masalah-masalah yang memuat nilai moral, penyelidikan kepustakaan, penyelidikan lapangan, dan diskusi kelas berdasarkan pada pemikiran rasional. Yang keempat, ada pendekatan klarifikasi nilai. Tujuannya yang pertama untuk membantu siswa menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri serta nilai-nilai orang lain. Yang kedua, membantu siswa ataupun peserta didik supaya agar mereka mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan orang lain. Membantu peserta didik supaya mereka mampu menggunakan secara bersama-sama kemampuan berpikir rasional dan kesadaran emosional untuk memahami perasaan, nilai-nilai, dan pola tingkah laku mereka sendiri. Untuk mengembangkan keterampilan tersebut, maka ada 4
kunci pedoman. Yang pertama, tumpuan perhatian diberikan pada kehidupan. Yang kedua, penerimaan sesuai dengan apa adanya. Kemudian stimulus untuk bertindak lebih lanjut dan pengembangan kemampuan perseorangan. Yang kelima, nilai yang kelima adalah pendekatan pembelajaran berbuat dengan tujuan memberi kesempatan mahasiswa untuk melakukan perbuatan moral baik perorangan maupun bersama-sama. Kemudian mendorong siswa untuk melihat diri mereka sebagai makhluk individu sosial dalam pergaulan dengan sesama. Yang kedua, mendorong siswa untuk melihat diri mereka sebagai makhluk individu dan sosial dalam pergaulan dengan sesama. Yang dilakukan oleh pendekatan ini adalah melakukan perbuatan-perbuatan moral baik perorangan maupun secara bersama-sama dalam suatu kelompok. Metode yang digunakan seperti pendekatan analisis nilai dan klarifikasi nilai, ditambah proyek baik di sekolah maupun masyarakat. Selain integrasi kegiatan pembelajaran di kelas, yang kedua yaitu adanya integrasi di dalam pengembangan budaya satuan pendidik, di mana pengembangan budaya sekolah melalui kegiatan pengembangan diri seperti kegiatan rutin, kegiatan spontan, keteladanan, dan juga pengkondisian. Di sini perlu adanya dukungan intervensi pemerintah dan dukungan pengalaman terbaik atau best practice dan juga revitalisasi kegiatan. Kemudian integrasi yang ketiga ada di dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Ya, baik, berarti ini 3 komponen itu, baik intervensi pemerintah, kemudian bottom up ataupun dari unit, dan juga dari revitalisasi kegiatan. Yang keempat ada kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat. Inilah gambaran integrasi dari 3 hal tersebut, dari intervensi pemerintah, kemudian dari best practice unit pendidikan, juga revitalisasi kegiatan, di mana integrasi yang pertama di dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari di satuan pendidikan ini terwujud dalam budaya sekolah, baik itu keseharian ataupun kegiatan satuan pendidikan. Kemudian ada integrasi di dalam kegiatan ekstrakurikuler dan juga penerapan kehidupan keseharian di rumah dan juga di masyarakat. Dan pendidikan ini ataupun kegiatan ini harus secara komprehensif dilakukan, ya, baik itu ilmu pengetahuan, budi pekerti atau akhlak karakter, dan juga kreativitas dan inovatif, mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini atau SD sampai perguruan tinggi. Seperti kata Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin dan karakter, pikiran, intelek, dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita. Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditulis di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.